Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang anak-anakku, siswa-siswi SMP Negeri 1 Tanjung Sari tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku yang Bapak banggakan, Bapak akan memberikan materi pendidikan karakter di SMP Negeri 1 Tanjung Sari tahun pelajaran 2020-2021. Terlebih dahulu, Bapak mengucapkan salam estansa. Selamat datang di website SMP Negeri 1 Tanjung Sari yang kita banggakan. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada berbagai pihak yang telah terwujudnya keberadaan web resmi SMP Negeri 1 Tanjung Sari ini. Harapan tentunya web ini akan bermanfaat bagi siswa-siswi SMP Negeri 1 Tanjung Sari khususnya dan halayak yang membutuhkan pada umumnya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, apa itu pendidikan karakter? Di sini anak-anakku yang Bapak banggakan harus paham, mengerti tentang pendidikan karakter. Apa yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Ya, pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadi sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungan. Kemudian pendidikan karakter adalah suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran, dan kemauan serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Itu pengertian daripada pendidikan karakter. Selanjutnya, untuk apa sih pendidikan karakter itu kok dianggap penting? Sini anak-anakku yang Bapak banggakan, pendidikan karakter sangatlah penting bagi kita sebagai generasi penerus bangsa. Fungsi pendidikan karakter secara umum adalah untuk membentuk karakter seseorang peserta didik, sehingga menjadi pribadi yang bermoral, yang berakhlak mulia, bertoleransi, tangguh, dan berperilaku baik. Itu yang kami harapkan, sehingga anak-anakku, ya, siswa-siswi SMP Negeri 1 Tanjung Sari memiliki karakter-karakter yang positif tentunya. Adapun beberapa fungsi karakter pendidikan karakter adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah untuk mengembangkan potensi, ya, potensi dasar yang kita miliki. Semua manusia punya potensi dasar karakter, sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Yang kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Arti multikultur adalah berbagai macam budaya. Yang ketiga, untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Selanjutnya, pendidikan karakter seharusnya dilakukan sejak dini. Makanya di sini kalian sebagai siswa SMP Negeri 1 Tanjung Sari harus mengembangkan karakter-karakter yang positif, ya, sehingga pendidikan karakter ini harus diajarkan sejak dini. Untuk selanjutnya yang berikutnya adalah tujuan pendidikan karakter. Untuk apa tujuannya? Di sini saya akan menyampaikan bahwa tujuan pendidikan karakter pada dasarnya adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakat berakhlak mulia, bermoral, bertoleransi, dan bergotong royong. Tidak hanya siswa-siswa yang pandai, ya, tetapi yang diharapkan adalah siswa-siswa yang berkarakter positif. Untuk mencapai tujuan karakter tersebut, ya, maka di dalam diri peserta didik harus diutamakan nilai-nilai pembentuk karakter, di mana nilai-nilai pembentuk karakter itu bisa bersumber dari nilai-nilai agama, Pancasila, budaya. Di sini ada beberapa yang merupakan sumber karakter. Apa saja yang merupakan pembentuk karakter itu?
Yang pertama adalah kejujuran. Saya yakin anak-anakku, siswa-siswa SMP Negeri 1 adalah orang-orang yang jujur. Kemudian bersikap toleransi. Yang bagaimana yang bersikap toleransi itu? Orang yang bertoleransi itu adalah orang yang selalu memberikan kesempatan kepada yang lain untuk berkarya, untuk berprestasi dan lain sebagainya. Kemudian yang ketiga adalah disiplin. Adalah orang-orang yang taat patuh pada aturan-aturan yang berlaku. Ada peribahasa mengatakan di mana bumi dipijak, di sana langit dijunjung. Kemudian kerja keras. Kalian untuk mencapai cita-cita harus bekerja keras. Yang selanjutnya adalah kreatif. Nah, siswa-siswa SMP Negeri 1 Tanjungsari harus kreatif. Nah, seperti sekarang dalam kondisi kita dalam suasana COVID ya, kita tidak bisa belajar bertatap muka di kelas, tetapi banyak cara yang bisa kita lakukan. Termasuk kalian harus kreatif dalam belajar ya. Bertatap muka tidak bisa, saya berharap kalian bisa belajar sendiri. Berikutnya adalah kemandirian. Apa artinya mandiri? Mandiri itu adalah dia punya mengembangkan bakatnya masing-masing ya, tidak perlu disuruh ya. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anakku dia lakukan sendiri ya, termasuk yang mandiri. Kemudian yang ketujuh adalah sikap demokratis, selalu menghargai, menghormati pendapat orang lain diantaranya. Yang kedelapan adalah rasa ingin tahu. Tanamkan dalam diri kalian ya, biasakan dalam diri kalian selalu ingin tahu tentang sesuatu, tentunya yang positif. Kemudian semangat kebangsaan, rasa nasionalisme kembangkan ya. Itu harus tertanam di dalam diri kita semua. Kemudian rasa yang ke-10 adalah cinta tanah air ya. Bagaimana cara membuktikan Anda cinta tanah air? Di antaranya adalah kalian ikut upacara, ketika dilaksanakan upacara menghormat bendera merah putih, itu adalah termasuk cinta tanah air. Tidak merusak lingkungan, cinta tanah air juga. Kemudian menghargai prestasi ya. Semua orang punya prestasinya masing-masing, kita hargai. Selanjutnya adalah sikap bersahabat. Kita jangan banyak musuh satu itu terlalu banyak ya, makanya harus selalu bersahabat dengan siapapun, tidak memandang perbedaan-perbedaan yang ada. Kemudian cinta damai, ciptakan suasana yang damai ya. Kemudian gemar membaca. Nah, ini penting sekali bagi kalian anak-anakku ya. Gemar membaca harus dikembangkan, karena dengan membaca itu akan membuka pintu dunia ya. Anda bisa menjelajahi dunia dengan membaca. Selanjutnya adalah peduli terhadap lingkungan. Kita punya ekosistem, kita harus peduli terhadap lingkungan. Kalau lingkungan kita rusak ya kita pun akhirnya akan rusak juga. Oleh itu Anda harus cinta terhadap lingkungan. Kemudian yang ke-16 adalah peduli sosial. Kita sebagai makhluk sosial harus bagaimana ya? Kita harus saling menghargai, harus saling menghormati. Kita tidak bisa hidup sendiri, melainkan kita memerlukan bantuan orang lain. Manusia itu sejak lahir sudah memerlukan orang lain. Kemudian religius ya, nilai-nilai keagamaan ini harus tertanam di dalam jiwa Anda semua. Yang selanjutnya pentingnya pendidikan karakter. Untuk apa sih pendidikan karakter itu? Pendidikan karakter ya, seperti kita ketahui bahwa proses globalisasi secara terus-menerus akan berdampak pada perubahan karakter. Mungkin kalian anak-anakku yang Bapak banggakan sekarang sudah sedikit agak berubah karakternya. Kenapa? Karena mungkin ini dampak dari globalisasi ya. Kadang-kadang Anda lebih peduli terhadap HP ketimbang peduli dengan apa yang ada di sekitar ya. Atau mendengar suatu kecelakaan, Anda itu kan kayaknya lebih banyak yang memfotonya bukannya menolong. Nah, ini adalah perubahan karakter bangsa ya. Kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral. Nah, ini yang harus kita waspadai. Krisis moral ini harus kita waspadai. Sekarang banyak ya hal-hal yang moralnya sudah sedikit agak menurun. Selanjutnya, misalnya di sini contoh ya, pergaulan bebas yang merupakan krisis moral. Kemudian penyalahgunaan obat-obat terlarang. Kemudian pencurian, kemudian
kemudian kekerasan terhadap anak dan lain sebagainya. Ya. Bapak di sini mau menekankan, sekarang di lingkungan kita di sekitar Tanjung Sari saja contohnya banyak anak-anak pang yang notabene itu adalah anak-anak yang mungkin lepas dari bimbingan orang tua. Nah, itu yang sangat kami khawatirkan. Ya. Oleh karena itu anak-anakku siswa SMP Negeri 1 jangan sampai ada yang seperti itu. Ya. Yang selanjutnya di sini Bapak akan menyampaikan tentang pendapat para ahli, diantaranya adalah menurut Thomas Lickona, ya, setidaknya di sini ada 7 alasan mengapa karakter harus diberikan kepada warga negara sejak dini. Yang pertama adalah merupakan cara yang paling baik untuk memastikan para murid memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. Ya, jadi anak-anakku sekarang diajarkan pendidikan karakter dengan harapan Anda lah generasi penerus bangsa yang punya karakter yang baik, yang punya kepribadian yang positif. Yang kedua, pendidikan ini dapat membantu meningkatkan prestasi akademik. Ya, dengan pendidikan karakter yang baik, dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik, insya Allah Anda akan baik juga, ya, outputnya akan baik. Kemudian yang ketiga, sebagian anak tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya di tempat lain. Nah, di sini kalian harus pandai-pandailah beradaptasi. Kadang-kadang faktor lingkungan adalah faktor yang sangat menentukan kita. Ya, bisa Anda dibentuk oleh lingkungan. Lingkungan jelek, Anda akan terbawa jelek. Maka pandai-pandailah Anda memilih lingkungan. Yang keempat, dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain. Dengan pendidikan karakter Anda akan bisa bagaimana cara menghargai orang lain, baik itu orang yang beda pendapat, ya, atau mungkin beda haluan, kita bagaimana caranya untuk saling menghargai. Yang berikutnya adalah sebagai upaya mengatasi akar masalah moral sosial. Mohon maaf kalau saya katakan di sini bahwa bangsa Indonesia sekarang sedang terjadi degradasi moral. Mungkin kalian banyak melihat para pejabat-pejabat yang bergelar profesor, doktor, bahkan tidak sedikit yang bergelar kiai juga ada yang masuk penjara. Itu kenapa? Itu semuanya adalah karena karakternya, ya, karakternya yang kurang bagus. Oleh karena itu ada anakku, ya, jangan sampai terjadi seperti itu. Kemudian merupakan cara terbaik untuk membentuk perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja. Kalau Anda sekarang sudah berkarakter baik, insya Allah dalam dunia kerja Anda setelah Anda dewasa, pasti karakter baik dari sejak kecil sudah tertanam dengan baik, insya Allah di masa dewasa Anda akan baik juga. Dan yang terakhir adalah sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja suatu peradaban. Ya. Nah, ini nilai-nilai budaya kita tetap berpegang, itu adalah merupakan norma kita. Kita itu dibatasi oleh 5 norma, norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, kemudian norma budaya, dan norma adat. Ya, itu yang merupakan batasan dalam perilaku kita sehari-hari. Anak-anakku yang Bapak banggakan, dari penjelasan tersebut kita menyadari bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi setiap manusia. Ya, termasuk kita semua di sini. Anda, anak-anakku yang Bapak banggakan, perlu pendidikan karakter. Di mana akan mendapatkan pendidikan karakter? Pertama, pendidikan karakter bisa Anda dapatkan di lingkungan keluarga. Kalau keluarganya baik, insya Allah anak-anaknya akan berkarakter baik. Kemudian di lingkungan sekolah. Kalau di lingkungan sekolahnya baik, insya Allah karakter Anda pun akan baik. Anak-anakku yang Bapak banggakan, di sini sebagai penutup ada beberapa hal yang merupakan tugas, ya, tagihan nanti dari Bapak, ya, dalam materi pendidikan karakter. Silakan nanti anak-anakku kerjakan, buat dari dalam lembar kerja siswanya, kemudian kirimkan kepada panitia MPLS. Itu saja yang mungkin bisa Bapak sampaikan. Sekali lagi selamat Anda menjadi siswa-siswa SMP Negeri 1 Tanjung Sari, ya. Mudah-mudahan Anda sukses selalu, ya.
Selamat bekerja, semoga sukses selalu. Jadilah anak yang soleh, anak yang rajin beribadah, patuh pada orang tua dan guru, ya, mentaati aturan-aturan yang berlaku dimanapun Anda berada. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya kita dapat bersua dalam kesempatan ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, siswa-siswi baru yang saya cintai, alhamdulillah kegiatan MPLS di SMP Negeri 1 Tanjung Sari, Kabupaten Sumedang tahun pelajaran 2020-2021 telah terlaksana dengan baik. Untuk itu, dalam kesempatan ini, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan mendukung sehingga kegiatan MPLS ini terlaksana dengan baik. Semoga kegiatan MPLS di SMP Negeri 1 Tanjung Sari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Bapak dan Ibu yang saya hormati, siswa dan siswi baru SMP Negeri 1 Tanjung Sari yang saya cintai, dalam kesempatan ini secara resmi kegiatan MPLS di SMP Negeri 1 Tanjung Sari tahun ajaran 2020-2021 secara resmi saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.